Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Insyaallah kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah memulai pelajaran kita hari ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk mudah menerima pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi, alangkah bagusnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kepada anak-anak kami agar untuk mengikuti solawat yang Ustadz pimpin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setidaknya bisa memberikan suatu kenikmatan bagi kita untuk lebih kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kami sekalian yang Ustadz sayangi, hari ini kita akan belajar mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Anak-anak Ustadz sekalian, sudah barang tentu kita masih mengingat pelajaran kita di semester 1 yang lalu, yaitu menjelaskan kepada kita, mungkin Ustadz akan mengulang sedikit, bahwa kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah salah satu rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti anak-anak Ustadz sekalian, materi pada hari ini adalah termasuk rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak Ustadz sekalian, apa itu arti dari Rasul-Rasul Allah? Secara bahasa, Rasul itu adalah utusan, sedangkan Rasulullah berarti utusan Allah.
Sedangkan secara istilah bahwa Rasulullah itu adalah sosok seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Anak-anak ustaz sekalian, untuk apa Rasulullah itu diutus di muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan, pertama adalah sebagai pemberi kabar gembira. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu untuk memberikan peringatan. Kepada siapa Ustaz? Kepada seluruh manusia. Anak-anak Ustaz sekalian, sejatinya tugas seorang Rasul itu adalah menyampaikan ajaran Allah kepada seluruh umat manusia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, dan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat-sifat wajib bagi Rasul berarti sifat-sifat yang wajib ada. Tak akan mungkin seorang Rasul itu tidak memiliki sifat-sifat wajib. Apa saja itu sifat wajib bagi seorang Rasul? Yaitu ada 4. Pertama yaitu sifat siddiq, yang artinya adalah benar. Kenapa seorang Rasul diutus oleh Allah di muka bumi ini harus memiliki sifat siddiq, benar? Karena ketika seorang Rasul diutus di muka bumi ini untuk menyampaikan ajaran Allah, berarti seorang Rasul harus menyampaikan secara benar. Ini benar, ini salah, dan ini halal, ini haram. Itulah yang disampaikan Rasul-Rasul Allah kepada seluruh umatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak ustaz sekalian, sifat wajib seorang Rasul adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Kenapa Ustadz harus seorang Rasul itu harus dapat dipercaya? Karena seorang Rasul sudah harus barang tentu perkataannya, perbuatannya, sikapnya harus dapat diterima dan memang benar-benar dapat dipercaya oleh seluruh manusia. Tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan, dan tidak ada yang ditambah-tambahkan. Sebab apa? Karena seorang Rasul dapat dipercaya. Selanjutnya, anak-anak ustaz sekalian, masuk kita sifat wajib seorang Rasul yang ketiga, yaitu tabligh. Apa itu tabligh Ustaz? Menyampaikan. Apa yang disampaikan Ustaz sudah barang tentu mukjizat yang disampaikan dari Allah kepada para rasulnya, berupa kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Allah dikorupsi. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Allah tidak disampaikan. Artinya apa? Seorang Rasul harus memiliki sifat tabligh, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat terakhir yang keempat, yaitu yang keempat adalah sifat yang harus dimiliki seorang Rasul adalah sifat fatonah. Apa itu sifat fatonah Ustaz? Berarti cerdas, pandai, pintar. Anak-anak Ustaz sekalian,
Setelah kita mempelajari sifat wajib bagi seorang Rasul, sifat mustahil bagi seorang Rasul, baru materi kita yang terakhir hari ini adalah Rasul ulul azmi. Sebelum kita mengetahui Rasul ulul azmi, kita harus mengetahui apa sih artinya Rasul ulul azmi. Ulul secara bahasa berarti mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi adalah teguh atau tekad yang kuat. Jadi kalau kita sambungkan, Rasul ulul azmi adalah Rasul Allah yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, kesabaran yang kuat. Anak-anak Ustaz sekalian, kita sudah mengetahui apa arti Rasul ulul azmi. Selanjutnya kita akan membahas di antara Rasul Allah yang masuk ke kategori Rasul ulul azmi itu ada 5 Rasul Allah. Walaupun kita ketahui Nabi yang kita imani, yang kita percayai ada 25 Nabi dan Rasul, tapi yang masuk dalam kategori Rasul ulul azmi adalah hanya 5 Rasul Allah. Anak-anak Ustaz sekalian, adapun 5 Rasul ulul azmi yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ustaz, kenapa Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan gelar Rasul ulul azmi? Karena Nabi Nuh adalah sosok, kalau kita melihat sejarah, dia diberikan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Kurang lebih usia Nabi Nuh sampai dengan 950 tahun dia menyampaikan risalah, tapi banyak umatnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan umatnya, anak beserta istrinya tidak mau beribadah kepada Allah. Dia punya istri Nabi Nuh, dia tidak mau beriman kepada Allah. Dia punya anak Nabi Nuh bernama Kan'an. Ketika badai, ketika banjir bandang terjadi, anak Nabi Nuh memanggil anaknya Kan'an naik ke atas kapal. Tapi anaknya berkata, "Wahai ayahku, aku akan berlari naik ke atas bukit yang tinggi." Tapi seorang ayah karena rasa cinta dan sayangnya kepada anaknya, akhirnya pun anaknya tidak mau untuk menaiki kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dengan ketegaran Nabi Nuh, dengan kesabaran Nabi Nuh, dengan ujian cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh, tapi dengan kesabarannya, akhirnya Nabi Nuh dapat melewati segala ujian, rintangan, tantangan selama dakwah yang dijalankan oleh Nabi Nuh. Ini yang pertama. Yang kedua, yang termasuk Rasul ulul azmi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ustaz Nabi Ibrahim alaihissalam masuk sebagai sosok Rasul ulul azmi? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok Nabi yang ketika itu diuji, dicoba, ujian sangat luar biasa, tapi dia tetap sabar. Dimasukkan kepada sebuah kendi. Di dalam kendi tersebut ada air. Direbus kendi tersebut dengan
dengan dimasukkannya Nabi Ibrahim, langsung kendi tersebut yang ada di dalamnya Nabi Ibrahim dibakar. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya Nabi Nuh tidak terbakar, tetapi malah dia kedinginan. Sebab apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sangat-sangat sabar melawan Raja Namrud ketika itu. Ini adalah Rasul Ulul Azmi yang kedua. Anak-anak Ustaz sekalian, apakah masih semangat? Insya Allah kita masih semangat. Masalah kita Rasul Ulul Azmi yang ketiga. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihi salam. Ustaz, kenapa Nabi Musa alaihi salam termasuk Rasul Ulul Azmi? Kita tahu bahwa Nabi Musa memiliki kesabaran juga yang sangat-sangat luar biasa. Karena Nabi Musa melawan seorang raja yang kuat, seorang raja yang memiliki banyak kekuasaan saat ketika itu. Dia lawan raja yang sangat luar biasa yang bernama Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan kesabarannya, dengan ketawaduannya, dengan sifat teguh pendiriannya, akhirnya dia dapat melawan Fir'aun. Allah matikan, Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Anak-anak Ustaz sekalian, ini yang ketiga. Masuk anak-anak Ustaz sekalian, yang termasuk Rasulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Ustaz, kenapa Nabi Isa alaihi salam termasuk Rasulul Azmi? Karena Nabi Isa alaihi salam ketika dikandung oleh ibunya yang bernama Maryam, ketika itu ibundanya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar, anak-anak Ustaz pernah membaca di dalam buku sejarah bahwa Nabi Isa alaihissalam dikandung oleh ibunya yang bernama Maryam, tapi Nabi Isa tidak memiliki seorang ayah. Dia tahankan cemoohan dari orang lain. Dia tahankan apa cerita dari orang lain. Dengan kesabaran Nabi Isa alaihissalam, akhirnya Nabi Isa dapat melewati ujian, cobaan, tantangan yang diberikan Allah selama hidup di muka bumi ini. Anak-anak Ustaz sekalian, yang terakhir, yang termasuk yang kelima, Rasulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Khatamul Anbiya, Nabi para penutup para nabi sekalian. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini dari minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju kepada terang benderang saat sekarang ini. Dulu umat jahiliyah tidak beradab, hari ini Rasulullah membawa sebuah misi agar umat manusia saat itu dan sekarang harus beradab. Oleh karena itu, anak-anak Ustadz sekalian, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, berdakwah di mana-mana dengan ujian cobaan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikandung oleh ibunya Aminah, ketika dikandung dalam usia 6 bulan, wafat pula ayahnya. Jadi ketika Nabi Muhammad belum dilahirkan di muka bumi ini, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan anak yatim. Ketika dilahirkan
oleh ibunya sekitar usia 6 tahun. Ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah, meninggal dunia, dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika usia 8 tahun meninggal pula kakeknya tercinta. Setelah kakeknya meninggal, akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Sampai dengan usia remaja, Nabi Muhammad diajarkan berjualan. Anak-anak ustaz sekalian, setelah kakeknya meninggal, akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Oleh pamannya, Nabi Muhammad diajari untuk berdagang sampai ke negeri Syam. Dia berdakwah terus, sambil berdakwah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tantangannya Ustaz? Apa ujian cobaan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah barang tentu banyak kaum kafir Quraisy yang tidak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad ketika dalam kehidupannya banyak dilempar dengan kotoran, diludahi. Ketika perang berdarah gigi Nabi, pelipis Nabi berdarah. Demi apa? Memperjuangkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustaz sekalian, mungkin materi pada hari ini cukup sekian yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan hari ini setidaknya menjadi pelajaran baik bagi kita semuanya untuk bisa kita pelajari di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan materi Rasul Allah ini menjadi sebuah ilmu baik bagi kita untuk pelajaran kita, untuk kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi contoh dari Rasul-Rasul Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan mudah-mudahan dapat diterima, dapat masuk kepada sanubari anak-anak Ustaz sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang kiranya Ustaz dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.